Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara sekalian. Perkenalkan, nama saya Habibah Lepatunisa Putri dengan NIM 2210514220023. Ini selaku pembaca materi penyuluhan pada hari ini. Sini saya akan memberikan penyuluhan dengan materi budidaya jagung hibrida dengan sistem TOT tanpa olah tanah. Maka diharapkan nanti saudara sekalian untuk mendengarkan dan menyimak materi yang disampaikan dengan baik. Baiklah, untuk mempersingkat waktu saya akan menyampaikan materi yang pertama tentang pengertian jagung dan jagung hibrida. Yang kedua ada klasifikasi jagung. Yang ketiga ada cara budidaya jagung hibrida sistem TOT. Yaitu ada syarat tumbuh jagung hibrida, persiapan cara menanam jagung hibrida, lalu cara menanam jagung hibrida, cara merawat jagung hibrida, dan masa panen jagung hibrida. Baik, yang pertama itu ada pengertian jagung. Jagung atau zeumes adalah salah satu jenis tanaman pangan penghasil karbohidrat. Tanaman jagung memiliki tinggi yang bervariasi mulai dari 2 meter sampai 2,5 meter, bahkan bisa mencapai ketinggian 12 meter. Tangkai batangnya berluas-luas dengan ukuran sekitar 20 cm per luas. Daun jagung tidak memiliki tangkai tetapi memiliki lebar sekitar 9 cm dengan panjang sekitar 120 cm. Penanaman jagung hibrida dengan sistem tanpa olah tanah atau TOT ini dilakukan di kelompok tani kembang bersama di Gampong Kuta Makmur, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya dalam wilayah Balai Bimbingan Pertanian BPP Pulau IE. Ini bersumber dari program Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Nagan Raya tahun 2019. Program penanaman jagung hibrida diberalokasi dari dana APBN tahun 2019. Penanaman jagung hibrida ini dilakukan dengan tanpa olah tanah seluas 5 hektar. Jagung hibrida merupakan jenis jagung keturunan langsung F1 hasil persilangan 2 atau lebih varietas jagung yang memiliki sifat unggul dari masing-masing varietas yang disilangkan. Sifat unggul yang ditawarkan biasanya yaitu mampu bertanggal 2, ukuran biji lebih besar, ukuran tongkol lebih besar, masa panen lebih singkat, dan lain sebagainya. Baik, yang kedua ada klasifikasi jagung. Yang pertama ada kerajaan atau bisa disebut dengan plantae, subdivisi Angiospermae, kelas disebut dengan monokotil, ordo bisa disebut dengan Poales, famili bisa disebut dengan Poaceae, dan selanjutnya genus bisa disebut dengan Z, spesiesnya bisa disebut dengan Z. mais. Baik, yang terakhir ada cara budidaya jagung hibrida sistem TOT. Yang pertama ada syarat tumbuh jagung hibrida. Tanaman jagung dapat tumbuh baik di dataran rendah maupun dataran tinggi dengan lahan yang terpapar cahaya matahari langsung minimal 8 jam per hari. Memiliki kadar keasaman tanah pH 5,5 sampai 7,5. Memiliki cukup kandungan unsur hara dekat dengan sumber air untuk penyiraman, serta memiliki tanah yang gembur, bisa dibajak terlebih dahulu agar gembur. Yang kedua ada persiapan lahan tanam jagung hibrida. Lahan yang akan dijadikan lahan tanam jagung hibrida ini dilakukan dengan tanpa olah tanah atau penanaman dengan sistem TOT. Lakukan pemupukan dasar dengan menggunakan pupuk kandang dan pupuk kimia. Selain itu dapat pula dilakukan pengapuran dengan menggunakan kapur dolomit. Kemudian buatlah lubang tanam dengan kedalaman sekitar 3-5 cm di sepanjang alur bedengan. Selanjutnya ada cara menanam jagung hibrida. Benih jagung hibrida yang akan ditanam pastikan memiliki mutu yang baik. Kemudian tanamkan pada lubang yang sudah dibuat dengan diisi 2 biji per lubang. Tanam dan kemudian ditutup kembali dengan tanah. Maka bibit akan tumbuh setelah berumur sekitar 47 hari. Setelah biji jagung tumbuh sekitar 5 cm sampai 10 cm, maka lakukan perawatan secara berkala hingga masa panen tiba. Selanjutnya ada cara merawat jagung hibrida. Lakukan penyiraman secara rutin setiap minggu sekali atau sesuai kondisi lahan dan cuaca. Lakukan pula penyiraman pada gulma atau tanaman pengganggu lainnya yang tumbuh di sekitar tanaman jagung dengan interval setiap 2-3 minggu sekali. Setelah tanaman jagung ini berumur 1 bulan, lakukan pemupukan susulan dengan menggunakan pupuk NPK yang dicampur dengan ZA dengan perbandingan 3:1 bersamaan dengan pemupukan, lalu lakukan pula penyiangan.
Dan yang terakhir adalah masa panen jagung hibrida. Pemanenan jagung dapat dilakukan sesuai dengan tujuan. Jadi jika ingin dijadikan jagung rebus, maka jagung dapat dipanen setelah berumur 65 hari. Jika ingin dijual kering, maka tunggu hingga menua, yaitu sekitar 90 hari. Baik, dari pemaparan materi tadi, mungkin dari saudara sekalian ada yang kurang bisa dipahami atau ada yang perlu diklarifikasi dalam materi tersebut. Silakan mengacungkan tangan, kemudian menyebutkan nama dan pertanyaan. Kenalkan, nama saya Asifah Nurrahma. Saya ingin bertanya, bagaimana kelemahan jagung hibrida dibandingkan dengan jagung umumnya? Baik, keunggulan jagung hibrida adalah kapasitas produksinya yang tinggi, bisa mencapai sekitar 8-12 ton per hektar. Namun varietas ini juga memiliki kekurangan, yaitu harganya yang mahal, bisa mencapai 20 kali sampai 40 kali lipat dari harga jagung konsumsi. Kita ada pertanyaan lagi. Perkenalkan, nama saya Boleh Tria Rizky. Berapa lama jagung hibrida bisa dipanen? Jika ingin dijadikan jagung rebus, maka jagung dapat dipanen setelah berumur 65 hari. Namun jika ingin dijual kering, maka tunggu hingga menua, yaitu selama 90 hari. Jika ada pertanyaan lagi, silakan. Kenalkan, nama saya Rada Rahmat. Apakah jagung hibrida bisa ditanam lagi? Jagung hibrida tidak dapat dijadikan benih untuk ditanam kembali karena produksinya akan turun mencapai 20%. Hal ini menimbulkan ketergantungan bagi petani terhadap benih jagung hibrida tersebut. Selain itu, harga jagung hibrida jauh lebih mahal. Baiklah, dengan berakhirnya sesi diskusi tanya jawab ini, sekaligus menutup penjelasan kita kali ini, saya selaku pemateri mohon maaf apabila dalam menyampaikan tulisan ini terdapat banyak kesalahan. Akhir kata dari saya, semoga tulisan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.